Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rahman, Ya Rahman, Ya Rahim. Allahu Rahman, Allahu 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 Rahim. Rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Hadirin majelis yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, marilah kita lanjutkan dengan membantu memberikan sedikit keterangan kepada beberapa permintaan daripada Ananda Erik, sahabat kita di Samarinda, tentang penjelasan kitab yang diberikan kepadanya yang bernama Majmu' al-Israr. Kemarin kita sudah jelaskan dan masih ada sisanya yang harus kita bahas pada malam hari ini. Pertanyaan beliau yang menarik ataupun minta pembahasan dari beliau adalah juga merupakan ilmu pengetahuan bagi kita semua. Yang harus kita syukuri dan kita minta terima kasih adalah ada tanggapan positif dan sambutan pertanyaan maupun pembahasan yang diminta kepada kita untuk kita membantu memberi keterangan kepada beliau. Insya Allah mudah-mudahan Allah berikan barokah dan rahmat buat Ananda Erik serta seluruh keluarganya. Mudah-mudahan ilmu dan pengetahuan ini menjadi hikmah buat kita, menjadi i'tibar buat kita, agar kiranya perjalanan mengenal diri adalah merupakan betul-betul sumbernya dari Allah Subhanahu wa taala. Saya bacakan pembahasan ataupun pernyataan berdasarkan redaksi daripada kitab yang ditulis ini. Pertama, martabat yang ketiga yaitu bernama Wahdiyah, yang artinya bernama martabat ta'yin sani, artinya zat Allah yang bernama Muhammad. Karena Muhammad itu daripada af'al Allah Ta'ala, yang artinya perbuatan Allah Ta'ala, dengan ilmunya yang mana aku sekalian alam jadi daripadanya. Inilah hakikat kita, sebab ialah kenyataan zat, ayan sabitan namanya, artinya diri yang sudah nyata. Adapun ketiga martabat yang tersebut di atas yaitu ahdiyah, wahda, wahdiyah, kesemuanya itu qadim lagi tajalli pada diri kita. Ya, kita bahas satu-satu. Pertama, yang dimaksud dengan martabat yang ketiga yaitu wahdiyah, yang artinya bernama martabat ta'yin syani, artinya zat Allah yang bernama Muhammad, karena Muhammad itu berasal daripadanya. Muhammad itu juga adalah merupakan af'alnya Allah Ta'ala, artinya perbuatan Allah Ta'ala juga, dengan ilmunya yang mana aku sekalian alam jadi daripadanya. Inilah hakikat kita, sebab ialah kenyataan zat ayan sabitan. Jadi maksudnya begini, kemarin kita sudah ulang-ulang ini penjelasan, ini persoalan hanya konsep istilah dalam ilmu tasawuf. Yang diterjemahkan dengan sederhana adalah begini: Allah sebelum ada hamba yang diciptakannya, posisi Allah tiada tetapi ada.
Tiada tetapi ada ini dalam istilah tasawuf disebut dengan zat. Di dalam kitab ini menamakan ayan sabita. Iya. Zat itu berdasarkan kitab Majmu' al-Israr bernama ayan sabita. Itu zat. Nah, ketika Allah sebagai pencipta yang sesungguhnya tiada tetapi ada, yang bernama zat itu keluar dari dirinya, atau dia memproduksi menciptakan yang baru bernama Nur Muhammad. Maka berdasarkan pandangan tasawuf, Nur Muhammad itu adalah kenyataan daripada zat Allah, wujud daripada zat Allah. Karena Allah itu dalam sifat bersifat, Allah itu di dalam ilmu syariat, sifat Allah itu juga termasuk wujud. Nah, Allah dalam keadaan kosong, tiada tetapi ada, namanya zat. Di dalam kitab ini namanya ayan sabita. Keluar dari kosong berwujud, namanya Nur Muhammad. Nah, Nur Muhammad ketika menjadi jasmani manusia namanya Muhammad. Maka sesungguhnya Muhammad di dalam sabdanya mengatakan, ana minurillah al-alamina minuri. Aku dari cahaya Allah dan karena cahayaku seluruh alam tercipta. Nah, ini yang dijelaskan di dalam kitab dalam bahasa dan istilah di sini. Martabat yang ketiga yaitu wahdiyah, yang artinya bernama martabat ta'yin syani, artinya saat Allah bernama Muhammad. Karena Muhammad itu daripada af'al Allah. Af'al itu gerak dan perbuatan jasmani. Begitu. Sat ayan sabitan namanya artinya diri yang sudah nyata. Ya. Jadi Muhammad atau Nur Muhammad itu adalah diri yang sudah nyata dari sat yan sabita. Paham ya? Nah. Jadi zat itu ayan sabita. Jadi berwujud itu Nur Muhammad. Nah, begitu. Nah, adapun ketiga martabat yang tersebut di atas yaitu ahdiyah, wahdah dan wahdiyah. Ahdiyah, wahdah dan ahdiyah ini adalah lingkungan Allahu Allah. Lingkungan Allah masih dalam bentuk rahasia atau sir. Atau dengan kata lain Allah dalam wilayah yang bernama zat. Nah, itu yang disebut dengan martabat ahdiyah, wahdah dan wahdiyah. Ya, ini berdasarkan pendapat kitab ini, Majmu' al-Israr. Kesemuanya yang bernama ahdiyah, wahdah dan wahdiyah ini kodim lagi tajalli pada diri kita. Maksudnya apa? Ketiga sifat yang bernama ahdiyah, wahdiyah dan wahdiyah ini, wahdah dan wahdiyah ini, ahdiyah, wahdah dan wahdiyah ini yang menjadi wilayah sir dan zat Allah itu bermisra, bertajalli, berada di dalam diri hamba yang bernama manusia atau Muhammad. Itu yang disebut dengan tajalli. Begitu. Nah, pasal di dalam kitab ini menyatakan pasal, menyatakan martabat hamba. Martabat hamba itu meliputi yang pertama alam ruh. Ada 4 alam yang dimaksudkan dengan martabat di dalam proses tajallinya Allah sebagai zat menuju kepada diri kita sebagai hamba ini. Paham ya? Nah, apa 4 martabat itu? Pertama meliputi martabat alam ruh. Yang kedua alam misal. Yang ketiga alam ajsam. Yang keempat alam insan. Nah, jadi proses zat menjadi Nur Muhammad kemudian bertajalli ke dalam diri kita sebagai hamba. Nah, itu di dalam berdasarkan kitab ini dia melampaui 4 alam. Paham ya? Jadi tajallihnya itu kepada diri kita meliputi ada 4 proses, 4 tahapan, 4 alam. Pertama di alam ruh. Berdasarkan kitab ini dikatakan alam ruh yaitu martabat nyawa. Nur Muhammad atau Nur Allah yang artinya cahaya Allah itu memberikan perintah kepada sekalian alam. Nyata daripada bayang-bayang wujud. Bayang-bayang jua daripada asal ta'yin dan asal pada hakikatnya. Demikianlah alam ruh itu. Nah, jadi ini maksudnya ketika Allah sebagai zat tadi keluar
kemudian berada di posisi alam ruh menjadi Nur Muhammad. Nah, itu yang disebut dengan proses tahapan pertama tajallinya zat Allah menuju ke hambanya. Jadi yang menjadi hamba pertama dari semua ciptaan Allah ini adalah Nur Muhammad. Di alam yang pertama itu disebut dengan alam ruh. Nah, ini berdasarkan kitab ini. Jadi di kitab ini dikatakan Nur Muhammad itu menjadi bayang-bayang nyata. Jadi dia merupakan kenyataan daripada bayang-bayang, kenyataan daripada zat. Itu diterjemahkan dalam bahasa dan istilah tasawuf berdasarkan kitab ini adalah merupakan nyata daripada bayang-bayang. Jadi di zat itu dikatakan bayang-bayang, menjadi Nur Muhammad sudah nyata. Nah, posisi mereka di mana tempatnya berada di alam ruh. Nah, ketika Allah masih berada di alam zat, ingat baik-baik, kita kembali ke atas tadi, dia berada di 3 martabat itu. Nah, apa martabat itu tadi? Martabat itu adalah martabat ahdiyah, wahdiyah, dan wahdah. Gitu. Nah, sekarang pasalnya itu sudah bertajalli ke manusia, bertajalli ke menjadi hamba, begitu maksudnya. Nah, sudah keluar di alam ruh, maka yang zat tadi menjadi Nur Muhammad. Maka dia menjadi kenyataan dari bayang-bayang. Nur Muhammad menjadi nyata, kenyataan dari bayang-bayang zat itu. Nah, sekarang kedua, alam misal. Alam misal artinya berdasarkan kitab ini martabat alam sekalian bagi segala rupa jisim. Maksudnya rupa yang halus. Rupa yang halus yang tiada menerima bagi dan huruf apa-apa, yaitu wujud Allah yang mempunyai martabat. Maksudnya ketika di alam misal, Nur Muhammad yang di alam roh tadi, yang menjadi kenyataan dari bayang-bayang atau zat Allah itu, dia sudah menuju kepada tahapan kedua. Nur Muhammad sudah membentuk tubuh halus. Sudah menjadi tubuh halus. Paham ya? Nah, Nur Muhammad tidak lagi sebagai nur, tetapi dia sudah bertajalli menjadi sebuah profil tubuh halus. Nah, di alam jisim, halus itu bahasa kitab ini mengatakan jisim. Nah, gitu. Kemudian menarik, ini proses perjalanan Allah dirinya menjadi Nur Muhammad, proses Nur Muhammad menjadi hamba itu. Allah menjadi hamba itu maksudnya. Hamba pertama adalah Nur Muhammad, sekarang hamba kedua di alam misal, yaitu menjadi tubuh halus. Masuk menjadi hamba di alam yang ketiga. Nah, gitu. Paham ya? Di alam ketiga disebut dengan alam ajsam. Artinya alam segala tubuh kita yang lahir ini. Wujud Allah jua pada hakikatnya. Karena jikalau tiada zahir, tidak ada juga yang batin. Karena yang zahir dan yang batin itu ada jua. Maksudnya apa? Maksud sudah masuk menjadi jasmani utuh. Sudah menjadi tubuh kasar. Paham ya? Nah, jadi zat menjadi Nur Muhammad di alam ruh. Kemudian menjadi tubuh halus di alam misal. Kemudian menjadi tubuh kasar raga ini. Sudah jadi menjadi jasmani. Disebut alam, dimasuk ke dalam alam ajsam. Nah, sekarang alam yang terakhir itu disebut dengan alam insan. Berdasarkan kitab ini, alam insan artinya alam perhimpunan segala martabat tersebut, semuanya itu bernama insan kamil. Artinya manusia yang sempurna. Karena sudah putus hakikatnya, tiada lagi mengenal lahir dan batin, melainkan kudrat dan iradat sendirinya yang berlaku. Seperti isyarat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Ali. Nah, kita ke atas. Dimaksud dengan alam keempat ini, posisi Nur Muhammad di alam insan, raga yang sudah sempurna tadi itu belum sempurna kalau dia belum dikatakan insan kamil. Apa? Mengapa disebut dia belum sempurna? Dia belum bikin apa-apa. Ketika raga ini dikatakan alam insan kamil atau alam itu sempurna, apabila posisi Nur Muhammad yang menjadi jasmani tadi itu, dia sudah meliputi dan memeluk seluruh alam semesta. Jadi di dalam profil tubuh jasmani Nur Muhammad ini sudah menjadi raga tadi di alam ajsam tadi itu di alam ajsam tadi itu Nur Muhammad ini sudah bercahaya. Jadi di dalam nur, di dalam tubuh kasar, di dalam jasmani itu ada semua ciptaan Allah. Di dalam mikrokosmos yang kemarin saya bilang itu, yang kemarin saya katakan itu, di luar ini makrokosmos, di sini mikrokosmos. Di dalam ini ada gunung, ada matahari, ada bulan, seluruh ciptaan Allah ada di dalam tubuh ini.